Ayahku selalu mengatakan, lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga. Berkaca pada hadis Nabi SAW, ad-dunya mata'un, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salehah. Mari tuliskan kisah di rumah ini. Biarkan doa dan takdir bertarung di atas langit. Jika kita menjalankan ibadah ini dengan niat yang bersih, maka insya Allah semuanya akan tertakar dengan indah. Oh iya kak, Ya, biar kita dalam pembangunan masjid masih belum cukup, masih sangat ya. tidak apa-apa. Yang penting kita selalu berusaha. Sekarang kita kuatkan lagi langkah dan ikhtiar kita. Sudah waktunya bro yang satu ini Menikah. Ya enggak? Di setiap saat dan keadaan, walaupun mata terpejam, baik-baik doa selalu ayah lantungkan. Berkahi hamba dengan hati yang senantiasa ikhlas ya Allah. Baiklah, sejauh apapun kamu melangkah, sejauh manapun kamu pergi, dan sebagaimanapun keadaanmu saat ini, tolong ingat satu hal. Ada seorang pria yang akan memberikan hidupnya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Tentunya kembali lagi bareng saya Asara Asmara di program Semangat Pagi. Semangat. Wih, keren ya, semangat banget. Nah pemirsa, tentunya kali ini Asara Asmara ditemenin bareng teman-teman yang amat sangat luar biasa. Selain muda, karya-karyanya ini juga keren. Jadi nanti kita bakal bahas tuntas mengenai apa aja yang bakal dibahas di program Semangat Pagi kali ini. Tentunya di sini ada Alkisah Cinema yang berkolaborasi dengan FKP yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu untuk mengagendakan grand launching film terbarunya di Gedung Rektorat Universitas Cipasung Tasikmalaya. Nah, di sini juga tercatat akan direalisasikan pada tanggal 18 Maret 2023 dan rencananya film ini juga akan ditayangkan secara langsung yang berjudul Halalkan atau Tinggalkan 3 Alkisah. Betul ya? Oke. Nah, sebelum kita bahas tuntas, kita bakal berkenalan dulu, kita bakal sapa-sapa dulu teman-teman narasumber kita hari ini, yaitu ada Kang Abdul Patah sebagai sutradara. Apa kabar Kang Abdul? Boleh dong disapa dulu pemirsa Radar TV. Perkenalkan, saya Abdul Patah. Oke. Lalu ada Kang Dik ya, selaku Adia Cinema. Apa kabar Kang Dikdi? Oke, bisa disapa ke teman-teman Radar TV. Makasih undangannya. Siap. Lalu yang ketiga nih, ada Teh Syafa selaku aktris. Boleh dong disapa? Oke. Siap. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, pasti pemirsa Radar TV penasaran nih, bagaimana sih, apa dan seperti apa latar belakang terciptanya karya dari film ini? Boleh dijelaskan, mau sama siapa? Boleh. Oh, boleh. Mohon izin ya. Oke. Jadi untuk film HAT ini sebenarnya kalau kita berbicara flashback ke belakang, kita itu berawal dari sebuah UKM di kampus. Kebetulan nama UKM itu UKM Media
Kita dari Universitas Cipasung. Kebetulan di UKM ini kita itu bergelut di bidang medianya, fotografi, videografinya. Nah, salah satu impian kami itu di sana ingin membuat karya yang lebih nyata dan lebih dikenal masyarakat luas. Dalam artian di sini kita ingin membuat karya film nih. Karena yang kita lihat di Kabupaten Tasik untuk perfilman mungkin jarang ya. Jarang. Jadi kami berorientasi pada film. Nah, makanya waktu itu kita buat HAT pertama waktu itu. Karena kita nggak berpikirnya jauh waktu itu, kita buat karya aja. Tapi alhamdulillah respon bagus. Lalu kemudian kita buat juga HT yang kedua nih, dengan ekspektasi ya mudah-mudahan bisa dikenal. Tapi rupanya di HT 2 ini kita dapat apresiasi yang luar biasa, baik dari jumlah penonton yang sampai 1,8 juta waktu itu di YouTube, di YouTube, keren banget. Jadi itu jadi motivasi buat kita. Dan terus juga HT3 ini dibuat karena permintaannya banyak fans, karena banyak fans yang pingin HT ini dilanjutkan. Makanya kita buat sequel yang ketiga ini di Alkisah ini, Halalkan atau Tinggalkan 3. Dari judulnya aja udah menarik dan ini juga banyak requestan sehingga terciptanya 1, 2, dan 3. Nah, untuk judulnya sendiri Halalkan atau Tinggalkan. Aduh, keren banget sih ya. Boleh dong di-spill sedikit kenapa sih mengambil judul tersebut? Waktu itu melihat situasi mungkin ya. Pengalaman pribadi. Percintaan ya, mungkin pengalaman pribadi juga. Ada kalanya romantika kehidupan gitu ya, termasuk romantika percintaan juga. Terus dari curhatan teman-teman juga. Kenapa nggak kita buat waktu itu ke Kang Elpas? Karena kebetulan waktu itu Kang Elpas divisi audio visualnya. Kenapa Kang Elpas nggak kita buat film judulnya Halalkan atau Tinggalkan gitu. Nah, dari situ dibuatlah film itu dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berlanjut. Tuh ya. Anak muda yang bikin karya tuh kayak gitu, berawal dari keresahan, dibuatkan karya. Biasanya kan kalau kita keresahan curhat malah dicepuin ya. Tapi ini dijadiin film, keren banget tuh ya, Halalkan atau Tinggalkan. Lalu untuk jumlah pemain sendiri nih, Kang, total jumlahnya ada berapa sih? Kalau untuk di HT3 ini kebetulan untuk pemain kita ada 13 ya, 13 pemain, 30% pemain baru semua, dan mungkin ada 10 kru kita. Dari pemain sendiri, dari series yang pertama sampai yang ketiga ini berarti ada penambahan atau tetap dengan aktor aktris yang sama? Beda-beda. Ya. Ada yang emang tetap, ada yang ganti posisi karena memang ceritanya juga akan berlanjut. Jadi tokoh utamanya masih sama mungkin ya, namun ada penambahan pemain seperti itu. Nah, lalu boleh dong di sharing ke pemirsa Radar TV suka duka saat produksian film Halalkan atau Tinggalkan series yang ketiga ini. Mungkin dari saya dulu Kang Dikdik. Boleh satu-satu. Kalau suka duka di HT3 ini, yang pertama mungkin di awal perjalanan kita membuat film ini, karena membuat film ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Betul dong. Dari mulai persiapan dan jelas biaya produksi yang luar biasa. Kita mencari relawan atau rekan untuk pembuatan film ini. Kadang kita datang ke suatu tempat atau instansi, kita ingin minta didukung, tapi untuk bertemu saja kita susah gitu di awal perjalanan. Sampai untuk biaya produksi pun ya terbuka ya gitu. Boleh. Kita sampai jual motor untuk biaya itu. Asli karena emang perjuangan kami melihat keinginan para fans juga untuk terrealisasinya film ini sebagai motivasi juga buat kita. Jangan nanggung lah, udahlah kita hajar aja, kita sukseskan dulu HT3. Wallahi semoga kedepannya ini jadi wasilah buat kita. Amin, gitu. Allahumma amin ya Kang ya. Oke, dari Teh siapa? Suka duka. Sebagai aktor, karena sebagai pemain juga dan second aktris ya setelah AL yang tokoh utama. Menurut aku sih lebih ke ketika berperan sebagai Salma di HT3 itu merasakan ketika berbeda dengan karakter sendiri gitu, dan harus menghayati sebagai seorang Salma tuh gimana sih gitu. Dan ternyata lika-liku perjalanannya luar biasa gitu. Jadi menurut aku sih cuma merasakan ketika aku harus menjadi Salma gitu. Tapi basicnya ini udah ada ini sering. Kalau persamaan dengan Salma ada. Kalau maksudnya di peran entertainment udah sering. Jadi terbiasa mungkin ya. Oke. Tinggal adaptasi. Siap.
Dari Akang suka duka saat produksian film? Kalau suka Oh banyak. banyak, ini lebih tahu. Jadi ya suka duka gitu kan. Perjalanan tuh kan kadang kita nggak sampai banyak tim semua gitu. Kadang saya dengan produsennya langsung pakai pas gitu. Kadang kita pas sampai cuaca kadang tiba-tiba hujan, trouble di alat gitu kan ya. Pemain kadang ada yang telat, tapi kita gak apa-apa lah gitu kan ya. Gimana pun caranya mood pemain ini bagus gitu. Enak pada enak gitu kan. Kita juga gak bisa memaksa buat mereka dituntut harus bagus apa gimana. Pokoknya balikin dulu mood mereka baik-baik aja. Udah gitu. Supaya syuting hari ini lancar gitu. Gimana pun caranya sampai pulangnya kadang harusnya sore sampai malam gitu kan teh. Banyak waktu-waktu yang apa namanya? Kadang terbuang lah gitu teh ya gitu. Contohnya kayak gini, ada yang udah berkeluarga, ada yang belum kan gitu. Ya curhat dari teman-teman kru pun sama gitu. Kemana sih ini gitu, pulang malam terus gitu kan. Kerjanya apa gitu. Saya juga di sini ya ngebantu gimana buat apa buat ngeyakinin gitu. Ini tuh buat film insya Allah berhasil gitu kan. Insya Allah ya mungkin segitu ya. Tapi kalau dijelasin bakal lebih panjang, nggak mungkin gitu jelasin sekarang semua gitu. Bolehlah nanti kalau yang kepo sama suka dukanya bisa di gitu, media sosial ya. Langsung nih ke orang-orangnya ya. Lalu mungkin untuk role modelnya sendiri. Kalau untuk role model kita lebih kayak seperti ayat-ayat cinta, referensi lebih ke ayat-ayat cinta, percintaan religi kayak gitu. Keren harus bersaing sama film-film yang luar biasa sih ya. Nah, untuk genre film berarti termasuk genre apa? Drama musikal. Drama musikal. Romance-nya ada, komedinya ada. Ada. Sedihnya banyak. Sedihnya banyak. Oh iya. Kayak gitu ya. Bikin penasaran nih. Kerjaannya nangis. Nanti kita lihat bareng-bareng aja ya. Nah, pemirsa ternyata segmen 1 kita udah selesai. Nanti kita bakal lanjut ke segmen 2. Saya jeda berikut ini. Nah, baik pemirsa, masih bersama Asara Asmara di program Semangat Pagi. Semangat. Harus tetap semangat ya. Karena nih pertanyaannya belum beres, ternyata makin seru ya. Tadi mulai suka duka, produksian, lalu role model udah dibahas, terus sedikit demi sedikit. Lalu pertanyaan selanjutnya mungkin Kang, untuk total keseluruhan berapa lama pembuatan film Halalkan atau Tinggalkan ini Kang? Boleh dijelaskan? Ketika tadi berbicara suka duka ya, di lapangan kita terkendala cuaca dan lain sebagainya. Yang tadinya kita prediksi hanya 2 bulan produksi, ternyata kita sampai 6 bulan produksi. Lebihnya banyak ya? Lebihnya banyak gitu. Karena emang kan kita juga kekurangan alat dan lain sebagainya. Jadi emang betul-betul film HT ini cobaannya luar biasa. Ada 3 ya. Tadi kan ada juga perjuangan menjual motor ya, sepeda motor. Nah, barangkali pemirsa Radar TV yang mau berkolaborasi, boleh nggak sih? Atau kayak gimana? Buka sponsorship mungkin? Iya, kebetulan mungkin kalau di yang sekarang itu mungkin kita lebih ke kedekatan ya, sponsorship itu. Tapi mungkin mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik dalam berkarya. Kita tidak menutup kemungkinan membuka tangan lebar-lebar untuk itu sponsorship ataupun apa itu namanya, kita akan terbuka. Bisa berkolaborasi. Lalu untuk agenda dekat-dekat ini Kang? Agenda dari pembuatan halal atau halalkan atau tinggalkan. Mungkin agendanya bakal ada agenda apa aja? Agenda terdekat yang jelas kita gelar premier untuk film ya, karena itu jadi langkah awal kita untuk melangkah selanjutnya. Lalu kemudian juga kita ingin ada tur nobar ke sekolah-sekolah gitu ya. Jadi sambil mengenalkan juga bahwa di Kabupaten Tasik ada nih karya-karya perfilman yang emang mudah-mudahan jadi inspirasi buat semua gitu. Jadi bisa ditonton
semua usia berarti filmnya? Bisa. Kecuali bayi, Pak. Oh iya, ya dong. Iya, bisa. Oke, rencananya udah ada schedule belum? Yang pertama bakal kemana dan di mana dulu Kang? Kalau untuk schedule itu kita belum ke arah sana. Kalau untuk rencana planning udah, tapi kalau untuk schedule-nya kemananya kita belum, karena kita mau fokus dulu ke gala premiernya. Gala premier, oke. Lalu untuk rencana film Halalkan atau Tinggalkan 3 ini bakal ada nggak nih yang keempat mungkin rancangan dari sekarang, karena ini baru beres tapi belum penayangan. Aduh, udah ada kepikiran untuk series yang keempat nggak sih Kang? Iya deh. Kebetulan tidak mau masuk ya. Sequel, oke. Oke, mungkin selanjutnya bakal film baru lagi ya. Oke, ngomongin film baru nih, pemirsa Radar TV pasti penasaran dan gimana sih, bisa nggak sih open join, kayak pengen dong jadi aktrisnya kayak Teh Syafa gitu, bisa nggak sih Kang? Dik bisa. Oke, gimana? Mau dijelaskan sama siapa nih? Boleh. Kalau untuk kedepannya mungkin ketika kita buat karya lagi, kalaupun ada teman-teman yang mau gabung silakan. Tapi juga ketika kita ingin menyempurnakan karya, mungkin lebih ke casting untuk kedepannya kita ya, karena ingin peran ini benar-benar dilakoni oleh karakter yang emang ada di cerita itu. Profesional juga. Ya. Untuk open casting sendiri atau info open casting yang akan diadakan di karya selanjutnya mungkin kan pemirsa Radar TV ini dapat infonya dari mana? Kalau untuk info mungkin kita akan share di IG, Instagram, di mana tuh Instagramnya? Instagramnya di Alkisah Cinema itu ada, terus juga nanti bisa dilihat dari postingan para kru ya, dari fanbase juga nanti ada banyak. Oke. Dari Kak Syafa sendiri nih, saya penasaran, boleh dong diceritain sedikit aja gimana di tempat lokasi syuting, kayak selain suka duka ya Kak ya, oke, ada hal-hal yang menarik nggak sih menurut Kak Syafa, ini loh gitu yang seru di dunia perfilman? Terutama karena film ini banyak harus cry ya, harus nangis. Jadi ada di mana suatu kondisi itu pas kayak misalkan waktu di makam. Waktu di makam kan kebetulan udah nangis, terus tiba-tiba seasonnya harus nangis gitu. Jadi kayak pas banget, ini unik loh gitu. Jadi pas kelihatan di kameranya emang real banget gitu ya. Tidur. Nangis. Oh iya betul. Oke. Jadi menurut aku sih soal menangis itu harus kelihatan real banget ya. Jadi si kameramen itu bukan maksud, jadi kalau belum kelihatan nangis harus nangis lagi. Harus nangis lagi. Oh gitu. Dengan cara gimana tuh? Kan tadi susah ya kalau dibuat-buat tuh kayak gitu. Ada tips and trick nggak sih untuk acting menangis dari Teh Syafa sendiri? Kalau aku remember banget padahal. Ingat bawah dan ayah. Oke. Kalau aku sih gitu. Jangan nangis sekarang. Oh enggak. Oke. Ayo, keren banget. Oke. Iya, gitu sih. Paling mau aku kasih waktu untuk beberapa menit, terus lihat foto mama ayah udah ya. Langsung keluar. Jadi oke ya ini aktingnya kan Teh Syafa. Banget. Oke banget, keren banget. Makin penasaran ya sobat Radar TV nih sama film Halalkan atau Tinggalkan Alkisah 3. Keren banget. Nah, tadi udah diinformasikan mengenai media sosial, lalu bisa juga ditonton yang series sebelumnya ya di YouTube mungkin ya. YouTube-nya boleh dikasih tahu dong? YouTube-nya Alkisah. Di Alkisah juga, yang official. Ya. Oke. Takutnya ada akun-akun yang lain nih. Kalau untuk film HT12 itu kita di channelnya Media Uncip. Media Uncip. Karena kenapa kita beralih ke Alkisah Cinema? Ternyata YouTube UKM Media itu bermasalah. Ketika kita dapat viewers banyak pun ya kita nggak ada pemasukan gitu. Jadi bagaimana caranya karya kita pun bisa viral, tapi juga kedepannya juga bisa menghasilkan untuk menunjang karya-karya kita selanjutnya. Makanya kita pindah channel gitu, ke Alkisah. Oke. Media sosial Instagram ada, YouTube ada. Ini nggak terjun nggak ke TikTok? Pasti sih. Pasti. Pasti. Oke. Boleh di-share tuh BTS teman-teman aktris atau kameramen. Udah disiapkan. Oke, udah disiapkan.
Ada kayak tawa jahat nih, ada apa nih? Aman itu. Itu senjata terakhir pemain. Ada kartunya di sana semua. Siap, kita ya. tunggu ya. Oke, tapi sebelumnya kan ini tadi media Uncip, ngobrolin media Uncip ya. Ngobrolin Uncip sendiri, semuanya mahasiswa Uncip berarti? Kalau untuk HT 1-2 real itu semua kru pemain Mahasiswa media Uncip. Uncip. Tapi untuk yang saat ini kita ada dari beberapa rekan-rekan yang dari luar juga. Tapi pasti kebanyakan teman-teman mahasiswa Uncip. Oke. Jadi untuk akang-akangnya sendiri ini alumni atau? Saya alumni. Kebetulan alumni. Oke. Teh siapa juga alumni dari luar? Dari BPH. Kang Dik-Dik? Kalau Dari tadi. Pas saya kan kita di HT 1-2 tuh gak ikut ya. Oke. Nah, kalau di HT 3 itu kebetulan ya baru gabung di 3 ini gitu. Jadi awal mulanya kan itu juga saya belum pernah gitu di dunia perfilman gitu. Tapi buat tantangan baru gak apa-apa lah gitu nyoba gitu. Tapi alhamdulillah Kenapa bisa enggak launching gitu ya. Bisa launching seperti ini gitu kan luar biasa. Oke. Pengalaman baru. Oke. Untuk Alkisah sendiri ini buka kolaborasi dengan komunitas-komunitas film lainnya nggak yang ada di Tasik? Kebetulan untuk kolaborasi kita baru dengan Kang Adia Cinema gitu karena Oke, Adia Cinema. ya karena emang kami kesulitan komunikasi waktu itu. Jadi yang merespon kami untuk berkolaborasi ya Kang Dik-Dik gitu dari Adia Cinema. Tapi untuk kedepannya mah ya oke aja. Kenapa enggak ya? Ya kenapa enggak ya? Oke, apalagi benar banget, apalagi sekarang kan di Tasik udah ada gedung kreatif center ya, itu kita bisa manfaatkan oleh teman-teman yang kreatif, amat sangat luar biasa dengan karya-karyanya gitu ya, kita manfaatkan. Nah pemirsa, jeda berikut ini kita bakal bahas tuntas lagi sampai sejauh mana film halalkan atau tinggalkan. So jangan kemana-mana, stay tune setelah jeda yang satu ini. Nah pemirsa, udah nggak kerasa kita masuk ke segmen 3, tentunya bareng aku Asara Asmara di program Semangat Pagi. Semangat. Masih tetap semangat, semangatnya stabil ya, bahkan makin semangat. Oke, nah tadi udah dibahas juga tuntas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya tanyakan ya, ternyata seru banget nih mendengar jawaban-jawaban dari para pemain ataupun tim-tim produksi ya, dari Halalkan atau Tinggalkan 3. Nah, untuk struktural pembuatan filmnya sendiri, boleh dong di-spill ke teman-teman Radar TV, mulai dari copywriting, sutradara, dan lain-lain yang belum bisa hadir di studio kita kali ini. Kebetulan untuk eksekutif produser saya sendiri, dan produser sebenarnya Kang Elpas ya. Iya. Beliau yang lebih banyak merangkap dari mulai produser, sutradara, pemain, editing dan lain sebagainya, luar biasa. Multi talent ya. Multi talent ya betul. Kemudian ada dari Adia Cinema dari ke visual. Visualnya ya. Terus juga kita ada pemain. Yang jelas pemain Elpas Asmi sebagai Salman, ada juga lawan mainnya Teh Salma ya Kak. Teh Sapa kalau aslinya. Terus juga kita ada kelanjutan dari HT2-nya ada Omat. Kalau di film itu Yusuf. Terus ada Bilkis juga. Terus ada kebetulan Pak Haji Oleh Soleh dari anggota Dewan juga gitu yang ikut bergabung. Terus juga ada Awa, Faisal dan teman-teman lainnya. Terus dari make up-nya juga ada dari Intan ya. Iya, Intan dan sebagainya. Oke, tuh kolaborasi dengan anggota dewan juga ya. Penasaran ini kayak gimana aktingnya Bapak kita yang satu ini gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk total durasi filmnya ini ada berapa lama nih? Kemungkinan kita 1 jam lebih. Hampir 2 jam. Oke. Lalu untuk ini mungkin nggak boleh spoiler ya, nggak boleh spoiler. Tapi di spill sih ini pesan yang mau disampaikan apa nih dari film ini? Pesan mana? Seorang Salma itu dia adalah perempuan pionir. Jadi dia itu sebagai pemimpin perempuan, bahwa perempuan itu tidak hanya merelasikan cintanya gitu. Tapi kan seorang Salma ini dia adalah seorang pejuang. Udah, nggak boleh spoiler.
Oke, segitu aja dulu ya, segitu aja. Oke tuh jadi cewek tuh nggak hanya diem di rumah atau nangis atau seperti apa gitu, kelemahan cewek gitu ya yang orang lain tahu. Di film ini ditunjukkan kekuatan cewek itu seperti apa. Nah, untuk Teh Syafa sendiri, kerasa nggak sih, kebawa nggak sih vibes di lokasi syuting dari Salma menjadi Teh Syafa sendiri? Banget. Dan aku jujur, aku sebagai Syafa terinspirasi dari seorang Salma. Iya. Terinspirasi banget. Oke, pernah nggak sih lagi jalan-jalan di Tasik? Ini kayak, itu Salma. Paling di TikTok. Kalau iya di TikTok kayak aku misalkan lagi live streaming. Oh ini pemeran Salma. Gitu, ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Brandingnya berarti bagus, melekat kayak gitu. Oke, tuh tadi juga struktural udah disampaikan. Sekali lagi yang mau dikepoin film Halalkan atau Tinggalkan mengenai pemain, produksian, dan tadi juga bakal BTS-nya bakal di-share di TikTok, di YouTube, dan media sosial mereka. Di mana Kang? Di Alkisah Cinema. Di Instagram Alkisah Cinema, lalu di YouTube Alkisah Cinema. Cinema, juga, iya. TikTok juga sama. Alkisah Cinema. Nah, mungkin yang ada pertanyaan bisa langsung di drop ke akun Instagram Radar TV atau ke akun Alkisah Cinema, atau untuk ininya basecampnya mungkin teman-teman dari pemain atau dari teman-teman produksi. Basecampnya kita nggak tetap pindah-pindah. rolling. Rolling. Oke, jadi dikepoin aja media sosialnya. Yang penasaran tentang filmnya, jangan lupa nonton nanti di mana Kang? Di YouTube Alkisah Cinema. Masih di YouTube juga ya. Nanti kita juga bakal launching mungkin di ini ya, di Gedung Kreatif Center Tasik juga. Ya, Oke, mudah-mudahan. Dan kita juga butuh support dan dukungan dari pemirsa Radar TV yang mau berkolaborasi bareng Alkisah Cinema. Kita bakal open kolaborasi ya, saling mendukung karya anak bangsa. Oke, mungkin saya Asara Asmara pamit undur diri dan undur suara. Dari Akang, ada yang mau disampaikan sebelum closing? Mungkin jangan lupa tonton, subscribe juga ya channel kita supaya bisa terus berkarya. Jangan lupa juga share dan like juga. Gitu. Oke, dari Teh Syafa? Nantikan kolaborasi kita selanjutnya. Asik. Oke, Kang Dikdik? Ya, tunggu saja proyek selanjutnya dari Adia Cinema dan Alkisah Cinema. Oke, siap. Saya Asara Asmara pamit undur diri dan sampai jumpa.